Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin perkenan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih berada di dalam satu nikmat Allah, yaitu nikmat iman Islam, insyaallah, berkat izin dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah tetap melimpahkan nikmatnya, yaitu istiqomah, sehingga nikmat Allah itu tetap berada di dalam kehidupan kita ini. Jadi hidup yang nikmat itu adalah hidup yang diiringi dengan ridha Allah, dengan melaksanakan ketaatan yang murni hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatan yang tidak dicampurkan atau tidak dicampuri oleh anasir-anasir kesyirikan seperti anasir demokrasi, Pancasila, liberalisme, kapitalisme, dan isme-isme yang lain. Sehingga Islam itu benar-benar terlihat utuh dalam pandangan manusia, walaupun sebagian besar manusia tidak senang melihat seseorang itu melaksanakan Islam yang utuh. Mereka ungkapannya begini, Islam ya Islam rek, tapi ke Indonesia ini kalimat tapi itu membatalkan kalimat sebelumnya. Islam ya Islam tapi ojo Islam, kan begitu maksudnya. Sampai ya Islam tapi nek wis ana kalimat tapi iku artine membatalkan semua kalimat sebelumnya. Jadi bagi siapa saja yang menginginkan mengetahui tentang sosok prototipe, ya, produk yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan di dalam surat Ali Imran 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Siapa yang dimaksudkan kuntum khaira ummah ini? Ya. Tentu generasi pertama yang mendapatkan julukan khairah ummah ini. Maka khairah ummah ini harus kita pelajari, ya. Siapa mereka? Ya tentu salafus soleh, para sahabat tentunya yang pertama. Kemudian para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kemudian generasi-generasi di akhir zaman. Nah ini yang penting. Siapakah generasi akhir zaman yang mendapatkan status radhiyallahu anhum wa radu'an, ya? Karena generasi-generasi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsan. Jadi Allah berfirman bahwa as-sabiqunal awwalun, generasi yang awal yang mendapatkan status khairah ummah adalah orang-orang yang disebutkan oleh orang pertama adalah, yaitu minal muhajirin dan ansor. Dua generasi ini menjadi satu kesatuan, menjadi khairul ummah, muhajirin wal ansor. Tetapi Ibnu Mas'ud di dalam perkataannya mengatakan, walaupun muhajirin wal ansor menjadi satu kesatuan dari khairul ummah, ya, Allah tidak membedakan antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor, tidak dibedakan. Keimanannya tidak dibedakan. Tetapi Allah mengajarkan kepada para sahabat, ya, bagaimana menghormati atau memiliki satu adab,
bahwa orang yang pertama yang mengenal din, melaksanakan din dengan istiqomah, lalu menyebarkan din ini ke seluruh penjuru dunia ini, ya, mereka ini adalah orang yang harus mendapatkan kehormatan. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wardu'an. Jadi ayat ini dijadikan hujah oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai sebuah pelajaran, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, bahwa muhajirin dan ansor itu satu, tidak terpisahkan. Tetapi di dalam penghormatan Allah dan Rasulnya itu diawali dari muhajirin, baru kemudian ansor. Dengan sejarah perjalanan hijrah para sahabat, bahkan sebelum hijrah dizalimi di kota Mekah, bahkan ada yang dibunuh, ya. Maka pantaslah kalau kemudian, ya, pemimpin itu adalah Quraisy, ya kan? Karena Abu Bakar itu orang Quraisy, bukan orang Nganjuk, betul Pak ya? Itu orang Nganjuk, orang Quraisy. Mohon maaf ini. Jadi ikhwan fillah ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Itulah salah satu contoh dari tipe atau prototipe tipe manusia pertama yang membawa satu peradaban yang unik, sangat unik peradaban Islam ini yang dibawa oleh sahabat. Kenapa uniknya? Pemimpinnya unik. Allah menjaga Al-Quran, ya, menjaga Islam dan Al-Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara diturunkan atau ditunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, sehingga persepsi Rasulullah, ya, atau opini Rasulullah tidak sampai masuk ke dalam Al-Quran. Jangankan kok Al-Quran, yang diucapkan oleh Rasulullah saja itu wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bayangkan, sehingga tidak ada opini Rasulullah untuk menulis Al-Quran, tidak ada. Tidak ada keinginan Rasulullah untuk ikut campur di dalam ayat-ayat atau wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah. Nah, itulah cara Allah. Otentik Al-Quran itu dari arsy Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan secara berangsur-angsur lewat malaikat Jibril. Sementara pengikutnya itu banyak orang yang pandai menulis, pandai membaca. Unik. Pemimpinnya ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tapi dipercaya oleh sekian ribu orang saat itu. Terutama ketika Baitur Ridwan, baiat yang pertama, ya, ketika Rasulullah meminta para sahabat, ada 40 atau 50 orang untuk berbaiat dalam rangka membebaskan Utsman bin Affan yang ditahan oleh orang-orang Quraisy. Datang 50 orang berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian, dalam waktu yang cukup singkat, bukan hanya 50 yang terkumpul, 1.400 orang yang berkumpul di dalam baiat itu. Dan semuanya mendapatkan status radhiyallahu anhum wa radu'an. Luar biasa. Allah telah ridho kepada orang-orang yang berbaiat ketika saat itu kepadamu ya Muhammad. Allah telah ridho. Allah sendiri yang mengatakan bahwa Allah ridho kepada 1.400 orang. Bayangkan, dari 50 menggelembung suaranya menjadi 1.400. Yang menggelembungkan bukan KPU, bukan. Kalau suara yang kemarin itu digelembungkan oleh KPU, KPU. Tidak butuh KPU umat Islam ini, tidak butuh. Cuma butuh kejujuran. Umat Islam ini butuh orang jujur. Kejujuran hati itu adalah
kejujuran untuk menerima kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah tidak memandang status. Siapapun statusnya, apapun statusnya, jika dia jujur untuk menerima kalimat la ilaha illallah, sementara itu dia tahu bahwa pada saat itu ilah-ilah itu banyak di kota Mekah saat itu. Di dalam kitab Al-Wala' wal Bara', Al-Miqdad bin Al-Aswad mengatakan bahwa orang-orang kafir Quraisy itu bukan tidak mengenal Allah. Mengenal mereka nama Allah, karena nama Allah ini sudah ada. Sebelum Rasulullah lahir, nama Allah ini sudah ada. Ketika Rasulullah membawa kalimat la ilaha illallah, la ma'budah bihaqqin illallah, sebelum Rasul menjelaskan lebih panjang lebar, mereka mau menerima kalimat ini. Ya, mau menerima. Bahkan mereka bersedia untuk ikut di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu di Mekah ini pertama kali. Kenapa? Karena mereka mengenal Allah. Lalu apakah kemudian kalau sudah mengenal Allah itu bahwa mereka menjadi orang Muslim? Belum tentu. Sebab ketika kalimat la ilaha illallah itu diterangkan dengan gamblang dan jelas bahwa sesembahan-sesembahan selain Allah itu harus dinafikan. Dinafikan. Karena kalimat la ilaha illallah itu mengandung dua makna. Satu kalimat ada dua makna di dalam rangkaian kalimat itu, yaitu kalimat nafiun dan kalimat isbat. Kalimat nafi'nya yaitu menafikan, menganggap tidak ada atau menolak semua yang berbentuk atau mengandung unsur ketuhanan, itu harus ditolak. Yang diibadahi maksudnya, Tuhan yang diibadahi. Karena saat itu Mekah banyak pemahaman-pemahaman yang dijadikan sebagai sesembahan, ya. Sehingga banyak orang itu menyembah akal manusia yang lain. Nah, ini menjadi persoalan. Banyak orang-orang yang gagal paham, tidak paham tentang ada manusia yang menyembah manusia yang lain, ya, tidak paham dia. Kok masih ada manusia menyembah orang lain, itu bagaimana itu? Ya, ada yang gagal paham. Dia tidak paham bahwa jika manusia, ya, tidak memiliki satu pengetahuan, tidak memiliki satu keluasan ilmu, ya, maka dia gampang untuk ditipu oleh manusia yang lain, atau dia akan dijajah oleh manusia yang lain di saat manusia yang lain itu memiliki satu keilmuan, kedudukan, kekuatan, kekayaan, status sosial, pangkat dan jabatan. Bayangkan, kalau seseorang sudah memiliki unsur ini, maka pasti kalau dia melakukan satu manuver kepada manusia yang lain, maka dia dapat dengan mudah menundukkan manusia yang lain itu. Siapa manusia yang lain itu? Tidak lain adalah manusia yang jahiliyah. Itu maksudnya. Jadi jahiliyah itu menjadikan manusia sebagai berhala, menyembah sesama manusia. Maka di dalam kitab Al-Wala' wal Bara' itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang selalu hari ini, ya, dijadikan sasaran tembak. Untuk apa? Untuk melemahkan akidah kaum muslimin. Bayangkan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab saat itu diusir dari Najd oleh ayahnya dan oleh keluarganya, oleh saudara-saudaranya. Kenapa? Karena dia mengajarkan satu akidah yang diambil dari pemahaman Syekh Ahmad bin Hambal, seorang ulama madhab. Madhab Muhammad bin Abdul Wahhab itu diambil dari Ahmad bin Hambal.
Sehingga akidah yang dia bawa itu akidah yang diajarkan oleh Rasulullah dan kemudian dikembangkan oleh Ahmad bin Hambal atau Hambali, madhab Hambali. Nah, hari ini madhab Hambali yang dikenal paling tegas dan paling keras terhadap kesyirikan, kemunafikan, dan kekafiran, ini mau dihapus gitu loh. Mulai sudah ada narasi, janganlah memanggil orang di luar Islam itu dengan kafir, pakailah non-muslim. Ya, ini madhab siapa ini? Madhabnya siapa ini? Madhabnya Syiah gitu. Padahal Syiah itu kelompok yang sangat keras gitu. Keras apanya? Apa namanya? Keyakinannya sangat keras. Syiah itu, dia menganggap di luar Syiah itu kafir, padahal Syiah itu sudah kafir. Syiah itu bukan Islam, Syiah itu kafir karena dia mengaku-ngaku Islam, padahal dia sudah keluar dari milah Islam. Itu Syiah. Nah, dia sangat gerah kalau ada umat Islam yang mengikuti faham atau madhab Hambali ini. Karena Imam Hambali, ya, Imam madhab Hambali ini sangat tegas di dalam menerangkan tentang unsur-unsur kesyirikan, kekafiran, kemunafikan, tegas. Dan ini dilanjutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang ini menjadi sasaran tembak bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengikuti pemikiran atau pendapat, ya, dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau ini ulama, ya, tidak ada masalah. Walaupun beliau ini berbesanan dengan seorang sultan saat itu, ya, Muhammad bin Saud namanya. Karena anak beliau, ya, anaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu menikah dengan anak Sultan Muhammad bin Saud. Dan ini dipersoalkan oleh manusia hari ini. Masa ada ulama besanan sama penguasa? Loh, siapa itu Raja Mojopahit itu? Itu masih ada kerabat dengan Sunan Ampel. Loh, iya kan? Banyak raja-raja kita hari ini yang kemarin-kemarin dijelaskan di dalam sejarah Jawa ini, ya, entah benar atau tidak, tetapi banyak para ulama itu yang masuk ke istana, ya, dalam rangka untuk meluruskan aturan-aturan yang diberlakukan oleh istana. Jadi ulama yang nyetir, yang memegang apa namanya remote ulama, memegang remote umaro ini, kalau hari ini ulama yang disetir sama umaro, iya, kebalikan. Maka kata Abdurrahman Al-Maqdisi di dalam kitab Milah Ibrahimnya, ya, beliau mengatakan hari ini umat Islam, ya, sudah terkungkung dengan dua kesyirikan, yaitu syirik kubur dan syirik kusur. Apa kusur itu, Pak? Istana. Kesyirikan yang bersumber pada kuburan-kuburan itu, kata Syekh Al-Maqdisi ini. Syirik itu bersumber dari kuburan-kuburan itu. Maka muncul dari kuburan itu khurafat, bid'ah, syirik, dan seterusnya. Muncul dari situ, dari kuburan-kuburan itu. Kata beliau di dalam kitab Milah Ibrahim itu. Nah, yang kedua syirik kusur, kesyirikan yang berpusat pada istana ini, kekuasaan. Ya. Nah, sementara syirik kubur membutuhkan kekuatan untuk melestarikan kesyirikan di kuburan-kuburan ini. Maka banyak kuburan yang dipugar-pugar gitu ya, dijadikan tempat wisata, disebutkan wisata religi. Masya Allah. Kenapa kok bisa megah begitu? Karena ada kusur, ada istana, ada kekuasaan di belakang syirik kubur. Nah, sementara syirik kusur membutuhkan suara pendukung dari syirik kubur. Paham ya maksudnya? Jadi nggak heran kalau kekuasaan ini kemudian terus langgeng. Kenapa? Didukung, ya, kekuasaan didukung oleh orang-orang musyrik, dan orang-orang musyrik kemudian melestarikan, ya, adat istiadat kesyirikan ini.
Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi ikhwan fillah ikhwatal iman. Jadi kalau antum baca di dalam Milah Ibrahim, ya, karangan Syekh Abdurrahman Al-Maqdisi, luar biasa bagaimana milah Ibrahim ini. Ya. Ibrahim ini milahnya luar biasa sampai dia mendapatkan satu status dari Allah sebagai Khalilullah, sebagai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwan fillah ikhwatal iman, kembali kepada tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau mendidik para sahabat, sebab Allah sudah memberikan modal di dalam surah Al-Anfal tadi 62. Apa modalnya? Allah berfirman, huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Modalnya dua. Yang pertama, dialah Allah yang telah menguatkan, ya, menguatkan kebenaran Al-Quran itu, wahyu itu di dalam hatimu ya Muhammad. Ini modal pertama. Kekuatan hati terhadap keyakinan kepada Al-Quranul Karim itu yang pertama terhadap wahyu Allah. Praktis wahyu Allah itu masih sedikit diturunkan dan masih bersumber pada kalimat la ilaha illallah untuk dijelaskan sampai akhir zaman, sampai hari ini. Bahwa kekuatan la ilaha illallah itu sudah menancap di dalam hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memberikan satu perumpamaan, ya. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah. Tidakkah kau perhatikan ya Muhammad, ya, kalimat thayyibah itu, kalimat yang baik itu seperti kasajaratan thayyibah, seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu seperti apa? Asluha sabit wa far'uha fis sama. Jadi ikhwan fillah ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Modal yang pertama adalah hati yang dikuatkan oleh Allah. Modal yang kedua bil mu'minin, yaitu didukung oleh para sahabat, orang-orang yang beriman. Jadi din ini dua modalnya untuk ditegakkan. Syaratnya dua, memiliki hati yang kuat, ya, yang teguh, yang akarnya menghujam sampai ke dalam tanah, batangnya menjulur ke langit, tu'ti ukullaha kulhin bi'izni rabbiha, dan dia berbuah setiap hari, setiap tahun, tidak kenal musim, terus dia berbuah. Kulhin bi'izni rabbiha, dengan izin Allah dia memberikan makan kepada manusia. Itulah orang pertama dengan tauhid yang benar, tauhid yang jujur. Kalau tauhidnya bercampur demokrasi, bercampur Pancasila, bercampur nasionalitas, tidak mungkin jadi tauhid yang murni, tidak mungkin. Ya. Walaupun menggunakan nama salafus soleh, pun kamu menipu dengan kalimat salafus soleh, tidak mungkin tauhid antum bisa murni, karena masih bercampur. Ya. Bermudahana dengan tauhid, bermudahana dengan orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan menyiksa para ikhwan fillah di penjara. Siapa mereka? Yang mereka yang mengaku salafus saleh itu, mereka menjadi agen-agennya polisi untuk menggebuki ikhwan-ikhwan di dalam penjara. Kok bisa tahu? Ya tahu karena saya diceritain sama mereka, para ikhwan-ikhwan ini, bahwa yang mukul mereka, yang menyiksa mereka itu adalah orang-orang yang mengaku pengikut salafus saleh. Dan yang kedua adalah orang LDII. Itu pengakuan ikhwan. Ya. Mereka bagaimana? Mereka mengaku tauhid, mengakui, tapi tauhidnya hanya rububiyah saja. Mengaku Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan makanan, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang memberikan kematian, dan seterusnya. Kalau hanya itu, orang-orang kafir Mekah pun sudah tahu. Kata Al-Miqdad bin Al-Aswad, ketika Rasulullah menyerukan kalimat la ilaha illallah, mereka sudah mulai menerima.
karena mereka mengenal kalimat Allah itu. Tapi ketika Rasulullah menjabarkan tentang la ilaha, ya, dengan kalimat faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, ya, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Ketika ayat ini diterangkan kepada mereka, mereka marah, ya. Karena kalimat ini menyuruh orang yang mengaku bertauhid untuk apa? Yakfur bit-taghut, untuk kufur kepada tauhid. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah, ini tidak disukai oleh orang-orang musyrik. Lu, kami sudah mengenal Allah sejak dulu ya Muhammad. Kamu belum lahir kami sudah mengenal Allah. Kok berhala kami dikatakan tauhid? Kok undang-undang hukum kami dikatakan tauhid? Apa tauhid itu, Pak? Orang kafir tahu, orang kafir Mekah tahu, tauhid itu adalah setan yang disembah selain Allah. Itu tauhid. Kalau orang Solo tidak paham tauhid itu apa, tidak paham orang Solo, kecuali sekitar Ngeruki dan seterusnya itu yang paham tentang tauhid. Kalau orang-orang Ngeruki hari ini tahu, paham tauhid, tapi tidak sampai ke orang Solo yang satunya itu, tidak sampai. Kenapa? Dia tutup kupingnya. Apa tauhid ini? Dipikir pecel BI tauhid ini. Ikhwan fillah ukhtal iman rahimani rahimakumullah. Maka ini yang mereka tidak terima. Sementara mereka mengenal Allah itu, yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan dan mematikan. Mereka paham dan mereka yakin. Tapi ketika Rasulullah membacakan ayat ini dan diperintahkan oleh Allah, barang siapa yang mengkufuri tauhid, memerintahkan untuk kufur kepada tauhid, mereka tidak mau. Supaya malunya tidak hilang, ya. Padahal Masya Allah, kenapa orang itu dikatakan punya malu? Karena harus ditutupi supaya tidak kelihatan malunya itu. Bagaimana cara menutupinya? Diganti tauhid menjadi ulil amri, lalu dipakai, dihadirkan hadisnya itu. Wajib taat kepada ulil amri walaupun mereka memukul punggungmu dan merampas hartamu. Untuk apa? Menutup malu sebenarnya. Karena mereka tidak mau ketahuan beriman kepada tauhid, tidak mau. Kufur kepada tauhid maksud saya, tidak mau mereka. Padahal perintahnya untuk kufur kepada tauhid. Nah, kekuatan hati ini yang ditransfer oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, sehingga sahabat-sahabat Rasulullah itu memiliki hati yang sama dengan Rasulullah SAW di dalam memahami kalimat la ilaha illallah. Maka ikhwan fillah ikhwatul iman rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan. Ada 3 pilar ya. Masing-masing 3 pilar ini ya, menjelaskan tentang 5 pokok tarbiyah nubuah atau tarbiyah robbaniyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Jadi ikhwan fillah ikhwatul iman rahimani rahimakumullah, akan kita temukan beberapa poin di dalam 15 pokok-pokok dari tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, pilarnya adalah untuk dapat memahami dan mengenali manhaj yang dibawa oleh Muhammad SAW, yang kemudian diajarkan kepada para sahabat. Apa manhajnya? Manhaj itu metode, konsep dasar, metode yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya, itu adalah manhaj. Manhajnya adalah kalimat la ilaha illallah. Bagaimana kemudian pelaksanaannya? Satu saat Rasulullah SAW melihat Umar bin Khattab membawa
mushaf, ya, lembaran-lembaran Taurat di tangannya. Kemudian Rasul melihat, bertanya, wahai Umar, apa di tanganmu itu? Ini suhuf min Taurat, mushaf, ya, suhuf, ya, lembaran-lembaran kertas dari Taurat. Dikisahkan di dalam hadis itu, Rasulullah kemudian memerah wajahnya, menandakan beliau marah kepada Umar. Kemudian beliau bersabda, walladzi nafsi biyadihi law anna Musa hayyan ma wasi'ahu fala yahillu lahu illa ayattabi'anni, kata Rasulullah. Beliau bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang nafsuku, nyawaku berada di tangannya, yaitu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi nyawaku yang berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya lau anna Musa hayyan ma wasi'ahu, seandainya Musa hari ini hadir, hidup, ya, sampai dengan hari ini, dia membawa Taurat itu tadi, yang di tangan Musa tadi, di tangan Umar bin Khattab tadi itu, ya. Seandainya Musa hadir atau hidup sampai hari ini, dan di tangannya masih ada Taurat itu, ya, maka apa kata Rasulullah? Fala yahillu lahu, maka aku tidak halalkan bagi Musa, kecuali ila ayat tabi'ani, kecuali dia ikut kepadaku, tidak halal, kata Rasulullah. Ini pokok yang pertama, mencukupkan pemahaman hanya dengan Al-Quran dan Sunnah. Bayangkan Taurat tidak dihalalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi cuma lembaran-lembaran Undang-Undang Dasar 45, KUHP, 5 butir Pancasila, yang katanya para pengamat, ini yang ngomong bukan saya, tapi saya mengikuti, ya. Ada pengamat di dalam TV itu mengatakan, mana Pancasilanya kalau begitu? Nah, Pancasila sudah hilang kok, bersama dengan hilangnya beberapa tanah, beberapa wilayah. Bayangkan juga beberapa pekerja-pekerja pribumi yang hilang pekerjaannya, diambil oleh orang-orang asing. Apa karena Islam? Banyak penganggurannya apa karena Islam? Silakan jawab. Banyaknya koruptor ini apa karena Islam yang berlaku? Atau karena Pancasila? Ya karena Pancasila, bukan karena Islam. Loh, kok Islam malah dituduh itu? Loh, Islam ini belum berlaku, kok sudah dikatakan buruk, teroris dan sebagainya? Islam belum berlaku. Yang berlaku hari ini adalah Pancasila. Nah, sekali lagi mereka menutupi kemaluannya dengan memberikan kambing hitam kepada masyarakat. Ini kambing hitamnya, sehingga persoalan korupsi, persoalan macam-macam, hilangnya tanah, pekerjaan, ya, dan usaha kaum muslimin rakyat Indonesia ini hilang, ya. Untuk menghilangkan opini-opini, maka kata pengamat itu dikatakan, maka Islam sengaja dihadirkan sebagai kambing hitamnya, ya. Termasuk saya mungkin, aku diutus loh, menungso lagi, tapi mereka sanggup mengambing hitamkan saya nanti. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah, makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Amin, Allahumma amin. Jadi ikhwan fillah ukhatal iman, poin yang pertama adalah mencukupkan pembinaan kepada para sahabat dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak bercampur dengan pemahaman-pemahaman lain. Itu pokok yang pertama. Bayangkan Umar bin Khattab membawa mushaf dari Taurat, itu pun dinafikan oleh Rasulullah, ditolak oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sudah ada kalimat La ilaha illallah, sudah cukup itu, cukup Al-Quran dan Sunnah sebagai bahan untuk mendidik para sahabat. Alhamdulillah, kiranya sudah maghrib, saya harus akhiri.
Insya Allah kita akan sampai pada poin yang kedua dari 15 pokok tarbiyah yang diajarkan atau dijadikan bahan untuk mendidik para sahabat dari generasi pertama ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya dan kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan niat kita ini untuk berilmu, kemudian memberikan kekuatan bagi kita untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan istiqomah kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innallaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.